Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang kepencinta alaman dalam frame cerdas berpencinta alam bersama Nevi James. Program ini kami tayangkan secara live di beberapa akun Facebook. Untuk di YouTube untuk sementara belum bisa live, tetapi recordnya kami pindahkan juga ke akun YouTube. Silakan diikuti juga di akun YouTube kami nanti. Anda silakan menyaksikan tayangan yang kami sampaikan di akun YouTube tersebut. Anda tidak punya kewajiban untuk like, tidak punya kewajiban untuk komentar, tidak punya kewajiban untuk subscribe di akun YouTube tersebut. Mengapa Anda tidak punya kewajiban untuk itu semua? Karena kewajiban Anda adalah menjalankan perintah Tuhan Anda. Kewajiban Anda menjalankan apa yang dilarang oleh Tuhan Anda. Kewajiban Anda menerima hukum alam atau kaunia qadri. Dan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut, Anda diminta untuk sabar. Itu kewajiban Anda, bukan subscribe, bukan like, bukan komentar. Setelah mengikuti tayangan-tayangan tersebut, silakan mengambil yang menurut Anda bermanfaat buat diri Anda, agar Anda dan kita semua menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun kita berada. Karena sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat dimanapun dia berada. Tapi kami jamin di akun YouTube tersebut semuanya bermanfaat. Oke, kita lanjutkan pembahasan masih terkait kode etik pencinta alam. Temanya adalah upaya mencari definisi atau pengertian tentang pencinta alam, definisi atau pengertian tentang mahasiswa pencinta alam, dengan melakukan penelusuran pada sejarahnya sendiri atau melalui perspektif ilmu sejarah. Setelah kami telusuri mulai dari era 50-an ya, karena di situ mulai ada sebutan pencinta alam, sebelumnya tidak ada ya. Sampai kemudian era 70-80, ternyata di era 70-80 kami temukan lagi hal baru, yaitu kode etik pencinta alam. Jadi jangankan mencari jawaban, malah jangankan ada jawaban kita temukan terhadap apa yang kita cari, melainkan bertambah lagi yang harus kita cari, itu yaitu tentang kode etik pencinta alam. Sebelum saya lanjutkan, saya review beberapa penjelasan sebelumnya ya, masih tentang kode etik pencinta alam. Jadi di kode etik pencinta alam, ini judulnya. Kita sudah bahas, ada masalah di judul ya. Kemudian di bagian poin 1, 2, 3-nya ya. 1, 2, 3-nya ini berisikan tentang hubungan Tuhan Yang Maha Esa dengan pencinta alam Indonesia ya. Ini kode etik pencinta alam, tapi yang melaksanakan pencinta alam Indonesia.
Itu kode etiknya ada, definisinya tidak ada. Kode etiknya ada, ilmunya tidak ada. Ini bertambah keajaiban di muka bumi ya. Kemudian hubungan dengan alam ya. Ini diambil dari poin 1, 2, 3 ini ya. Di pras didapatkan ini. Kemudian hubungan pecinta alam dengan masyarakat ya. Hubungannya dengan bangsa, itu dibahas di sini ya. Kemudian hubungan dengan sesama pencinta alam Indonesia yang di stressing lagi, katakan sebagai saudara gitu. Detailnya sudah kita sampaikan, tapi pokok-pokoknya seperti ini gitu. Nah, jadi di poin 1, 2, 3 pada dasarnya bicara tentang ini. Seperti itu. Ya. Garis-garis ini adalah garis kesadaran. Jadi garis-garis ini adalah garis kesadaran, garis tanggung jawab. Ini yang ditemukan di 1, 2, 3 ini. Jadi pencinta alam Indonesia diminta sadar dan punya rasa tanggung jawab terhadap Tuhannya gitu. Ada tuntutan ke situ gitu. Artinya kalau itu tidak terjadi, itu bisa menjadi satu kemunafikan ya. Bisa menjadi satu dosa itu. Karena ada kata kode etik ini kurang dipahami ini ya. Ini kode etik itu tidak sembarang ya. Ada juga diminta untuk sadar ya, sadar dan punya tanggung jawab terhadap alam. Sementara yang mana dimaksud alam itu tidak ada juga, itu tidak jelas ya. Bila kita ambil contoh saja, atribut, salah satu atributnya adalah gunung, kayak gunung bawah kering. Gunung bawah kering itu rusak. Jadi ketika gunung bawah kering rusak, dipertanyakan ini, bagaimana pencinta alam Indonesia terhadap Tuhannya itu? Karena gunung bawah kering itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu rusak. Dipertanyakan pencinta alam Indonesia apa yang dia bikin itu? Nah, itu satu. Di mana kesadaran dan tanggung jawabnya gitu. Itu baru satu poin ya. Kemudian masyarakat, bangsa kita saat ini carut marut itu. Di mana pencinta alam Indonesia di tengah carut marutnya ini bangsa, apa yang mereka bikin itu? Nah, itu. Kesadaran tanggung jawabnya di mana? Yang ketiga, sesama pencinta alam Indonesia itu, katanya bersaudara, itu bersaudara dalam konteks apa itu? Apa dalam keburukan? Apa bersaudara buta saja gitu? Bukan bersaudara untuk menegakkan kebenaran? Atau sekedar bersaudara, mau benar mau tidak ya terserah saya gitu. Apa itu yang dimaksud? Sehingga ketika ada orang-orang yang mengatasnamakan pencinta alam melakukan kerusakan di gunung bawah kering, pencinta yang lain, alam yang lain diam saja. Apa saudara seperti itu yang dimaksud? Nah, itu contoh-contoh saja ya. Di mana kesadarannya dan di mana tanggung jawabnya itu.
Nah ini kalau kita cermati ya, sesungguhnya ini satu rumpun saja ini. Ini satu rumpun juga ini. Dan ini satu rumpun. Ini bicara tentang hablul minallah. Ini bicara tentang hablul minal alam. Ini bicara tentang hablul minan nas. Jadi kode etik ini sebenarnya nafasnya nafas Islam gitu. Bicara tentang kesadaran ini, bicara tentang akhlak. Seperti apa akhlak pengguna sebutan pencinta alam Indonesia terhadap Tuhannya? Seperti apa akhlaknya terhadap alam? Seperti apa akhlaknya terhadap gunung bulu bawah keraing itu? Seperti apa akhlaknya yang dia tunjukkan ke masyarakat dan bangsa ini itu? Seperti apa itu akhlak pencinta alam Indonesia? Itu pertanyaan itu yang harus dijawab. Nah gitu. Karena realitasnya semua orang tahu itu bobrok. Kelas diakui itu. Apakah selama ini dunia kepencinta alaman itu, jika salah mengatakan salah, jika benar dikatakan benar, atau sebaliknya itu, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Apa seperti itu yang terjadi? Sepertinya ya begitu yang terjadi itu. Jadi kalau kita ukur kepencinta alaman Indonesia berdasarkan kode etiknya sendiri itu, terjadi banyak pelanggaran, tidak jelas yang salah itu kode etiknya atau penggunanya yang salah. Itu. Yang omong kosong itu kode etiknya atau penggunanya yang omong kosong itu. Itu contoh-contoh saja itu ya. Dahulu pernah saya katakan gitu. Jika ada orang-orang di luar, saya sebenarnya tidak suka menggunakan kata dunia ya, tapi belum dapat diksi yang lain itu. Jika ada orang-orang di luar dunia kepencinta alaman itu, yang mengkritik kepencinta alaman, maka saya akan di depan menghadapinya gitu. Tetapi jika tidak ada yang mengkritiknya, maka saya yang akan mengkritiknya itu. Sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan introspeksi diri gitu. Sebagai bahan untuk saling mengingatkan gitu. Itu yang dibilang saudara. Saling mengingatkan tentang kebenaran. Gitu. Bukan saudara yang tidak seperti itu ya. Terutama untuk umat Islam itu kewajiban untuk saling mengingatkan itu ada itu. Nah, 1, 2, 3 yang kemarin saya istilahkan sebagai isi atau hatinya kode etik. Pada dasarnya seperti ini yang dibahas. Gitu. Ya. Jadi saya cuma mau mengurai apa sebenarnya yang ada di kode etik gitu. Belum ada solusi-solusi yang mau ditunjukkan gitu. Saya mau lihat setelah ini apakah ada yang membuat solusi itu atau tidak ada perubahan gitu.